Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naditya Friniska dengan NIM 19961400014. Saya membuat video ini untuk pemenuhan salah satu mata kuliah yang saya program, yaitu Ekonomika Industri. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai klasifikasi industri. Klasifikasi industri yang pertama yaitu pengklasifikasian industri berdasarkan SK Menteri Perindustrian nomor 19/M/I/1986 yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang terbagi menjadi 5 diantaranya yaitu yang pertama, industri kimia dasar atau IKD yang merupakan industri yang memerlukan modal yang besar, keahlian yang tinggi, dan menerapkan teknologi maju. Industri yang termasuk dalam kelompok IKD tersebut adalah industri kimia organik, industri kimia anorganik, industri agrokimia, dan industri selulosa dan karet. Industri yang kedua yaitu industri mesin logam dasar dan elektronika atau disingkat dengan IMELD yang merupakan industri yang mengolah bahan mentah logam menjadi mesin-mesin berat atau rekayasa mesin dan perakitan. Industri yang termasuk dalam kelompok IMELD ini yaitu industri mesin dan perakitan alat-alat pertanian, industri alat-alat berat atau konstruksi, industri mesin perkakas, selanjutnya yaitu industri kendaraan bermotor, serta industri pesawat dan logam. Yang termasuk dalam kelompok klasifikasi berdasarkan SK Menperin selanjutnya yaitu aneka industri atau AI yang merupakan industri yang tujuannya menghasilkan bermacam-macam barang kebutuhan hidup sehari-hari. Industri yang termasuk dalam kategori ini yaitu diantaranya industri tekstil, industri alat listrik dan logam, industri kimia, industri pangan, serta industri bahan bangunan dan umum. Industri selanjutnya yang termasuk dalam SK Menperin yaitu industri kecil atau IK yang merupakan industri yang bergerak dengan jumlah pekerja sedikit dan teknologi sederhana. Industri yang termasuk dalam IK ini adalah industri kerajinan, industri alat rumah tangga, serta industri perabotan dari tanah atau gerabah. Industri selanjutnya yaitu industri pariwisata yang merupakan industri yang menghasilkan nilai ekonomis dari kegiatan wisata, misalnya wisata seni dan budaya, wisata pendidikan, wisata alam, serta wisata kota. Pengklasifikasian industri yang kedua yaitu berdasarkan bahan baku yang digunakan. Industri dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan bahan baku yaitu yang pertama industri ekstraktif adalah industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam. Contohnya industri hasil pertanian dan industri hasil perikanan. Industri yang kedua yaitu industri non-ekstraktif merupakan industri yang mengolah lebih lanjut hasil dari industri lain. Contohnya industri kayu lapis dan industri kain. Industri non-ekstraktif terdiri atas 2 macam, yaitu industri reproduktif dan industri manufaktur. Industri reproduktif yaitu industri yang bahan bakunya berasal dari alam, tetapi pemanfaatannya harus ada usaha tertentu atau selalu adanya pergantian baru dalam produk. Sedangkan industri manufaktur yaitu industri yang mengolah bahan baku yang hasilnya untuk keperluan sehari-hari atau digunakan oleh industri yang lain. Yang ketiga yaitu industri fasilitatif atau industri tersier, yaitu industri yang menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain, contohnya perbankan dan perdagangan. Klasifikasian industri yang ketiga yaitu klasifikasi industri berdasarkan jumlah tenaga kerja. Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, industri rumah tangga, yang merupakan industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 orang. Ciri industri rumah tangga yaitu memiliki modal yang sangat terbatas,
Tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Contoh dari industri rumah tangga yaitu industri anyaman dan industri kerajinan. Yang kedua yaitu industri kecil, yang merupakan industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 orang sampai 19 orang. Ciri dari industri kecil yaitu memiliki modal yang relatif kecil, tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara. Contoh dari industri kecil ialah industri genteng dan industri batu bata. Yang ketiga yaitu industri sedang, yang merupakan industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 orang sampai 99 orang. Ciri dari industri sedang adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki kemampuan manajemen tertentu. Contohnya yaitu industri bordir dan industri keramik. Yang keempat yaitu industri besar, yang merupakan industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ciri dari industri besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk pemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus, dan pimpinan perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan atau fit and proper test. Misalnya contohnya yaitu industri tekstil dan industri mobil, yaitu klasifikasi industri berdasarkan lokasi unit usaha. Berdasarkan pada lokasi unit usahanya, industri dapat dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama industri berorientasi pada pasar atau market oriented industry, yang merupakan industri yang didirikan mendekati daerah persebaran konsumen. Yang kedua yaitu industri berorientasi pada tenaga kerja atau employment oriented industry, yang merupakan industri yang didirikan mendekati daerah pemusatan penduduk, terutama yang memiliki banyak angkatan kerja tetapi kurang pendidikannya. Yang ketiga yaitu industri berorientasi pada pengolahan atau supply oriented industry, yang merupakan industri yang didirikan dekat atau tempat pengolahan. Contohnya yaitu industri BBM di Balongan Indramayu yang dekat dengan kilang minyak. Yang keempat, industri berorientasi pada bahan baku, yang merupakan industri yang didirikan di tempat tersedianya bahan baku. Contohnya, industri konveksi yang berdekatan dengan industri tekstil. Yang kelima yaitu industri yang tidak terikat oleh persyaratan yang lain atau foodless industry, yang merupakan industri yang didirikan tidak terikat oleh syarat-syarat industri yang lain. Industri ini dapat didirikan di mana saja karena bahan baku, tenaga kerja, dan pasarnya sangat luas, serta dapat ditemukan di mana saja. Contohnya, industri elektronik dan industri otomotif. Klasifikasi industri berdasarkan proses produksi yang dilakukan. Industri dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, industri hulu. Industri hulu merupakan industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Industri hulu sifatnya hanya menyediakan bahan baku untuk kegiatan industri lain. Contohnya yaitu industri kayu lapis. Yang kedua yaitu industri hilir. Industri hilir merupakan industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi, sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung dipakai atau dinikmati oleh konsumen. Contohnya yaitu industri pesawat terbang dan industri otomotif. Itu klasifikasi industri berdasarkan produksi yang dihasilkan. Berdasarkan produksi yang dihasilkan, industri dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama industri primer, yang merupakan industri yang menghasilkan barang atau benda yang tidak perlu pengolahan lebih lanjut. Contohnya yaitu industri makanan dan industri minuman. Yang kedua yaitu industri sekunder, yang merupakan industri yang menghasilkan barang atau benda yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut,
sebelum dinikmati atau digunakan. Contohnya yaitu industri tekstil. Industri yang ketiga yaitu industri tersier, yang merupakan industri yang hasilnya tidak berupa barang atau benda yang dapat dinikmati atau digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung, melainkan berupa jasa layanan yang dapat mempermudah atau membantu kehidupan atau kebutuhan masyarakat. Contohnya yaitu industri perbankan. Klasifikasi industri berdasarkan bahan mentah yang digunakan. Berdasarkan bahan mentah yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, industri pertanian, yang merupakan industri yang mengolah bahan mentah yang diperoleh dari hasil kegiatan pertanian. Contohnya yaitu industri teh dan industri kopi. Yang kedua yaitu industri pertambangan, yang merupakan industri yang mengolah bahan mentah yang berasal dari hasil pertambangan. Contohnya yaitu industri semen dan industri BBM atau bahan bakar minyak bumi. Yang ketiga yaitu industri jasa, yang merupakan industri yang mengolah jasa layanan yang dapat mempermudah dan meringankan beban masyarakat, tetapi menguntungkan. Contohnya yaitu industri transportasi dan industri perdagangan. Baiklah, itulah tadi 7 klasifikasi industri yang dapat saya sampaikan pada video ini. Jika terdapat kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.